Baik, perkenalkan Bu, nama saya Bertus Janorio dan teman saya Stefanus Immanuel. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil codingan kami. Yang pertama kami lakukan adalah import library. Library yang kami gunakan adalah library dasar seperti Pandas, NumPy, terus lalu ada library untuk NLP, lalu selanjutnya ada library untuk presentasi teks, ada library untuk evaluasi clusteringnya, dan konfigurasi globalnya. Selanjutnya, dataset yang kami gunakan adalah BBC Text yang terdiri dari 2.225 dokumen berita. Lalu isi dokumennya itu tentang bisnis, entertainment, politics, sports, dan teks. Oke, kita masuk ke tahap EDA. Di tahap EDA ini, yang seperti saya jelaskan sebelumnya, bahwa BBC ini memiliki 5 kategori, yaitu Teach, Business, Sports, Entertain, dan Politics. Dan kita lihat dari distribusi plot ini tuh bahwa setiap kategori itu memiliki relatif yang seimbang, sehingga dataset ini tuh cocok untuk eksperimen kali ini. Lalu selanjutnya dari distribusi panjang teks. Rata-ratanya tuh sekitar 250 sampai 480 dengan rata-ratanya tuh 390 kata. Kita lihat dari sepanjang teks ini bahwa plotnya tuh mengarah ke right square yang menandakan adanya beberapa artikel dengan teks yang sangat panjang. Ini untuk data statistiknya. Lalu masih di tahap EDA, sekarang kita melakukan workload, visualisasi workload untuk melihat kata-kata yang sering muncul di setiap kategori. Ini kodenya. Pertama yang kita lakukan adalah eh, melihat untuk kategori tes. Kita lihat di sini bahwa kategori tes itu didominasi oleh kata-kata seperti teknologi, software, internet, game, yang menunjukkan bahwa fokusnya itu pada bidang teknologi informasi, perangkat digital, seperti itu. Lalu kita next ke bagian bisnis. Kita lihat bahwa dominasinya tuh kata-kata seperti market, company, eh, share, growth, yang menunjukkan bahwa topiknya itu pada bidang ekonomi, pasar, dan misalkan aktivitas perusahaan. Lalu kita lanjut ke bagian sport. Di bagian sport itu didominasi oleh kata-kata seperti game, team, player, season, yang menunjukkan bahwa beritanya tuh seputar pertandingan atau tim atau performa atletnya. Oh ya. Lalu selanjutnya ada di bidang entertainment yang sering muncul tuh seperti actor, film, song, award, yang menunjukkannya tuh bahwa beritanya tuh fokus pada industri entertain atau hiburan. Lalu selanjutnya di bidang politik didominasi oleh kata-kata seperti government, election, party, polisi, yang menunjukkan bahwa isunya itu tentang pemerintah atau proses politik. Lalu kita lanjut ke tahap text processing. Yang kami lakukan adalah yang pertama tuh mengubah seluruh teks menjadi huruf kecil untuk menyeragamkan repetisi teksnya. Lalu kita hapus URL dengan kodenya seperti ini, karena tidak memberikan informasi yang semantik yang seperti saya jelaskan di bagian sini. Lalu kita hapus karakter-karakter non-huruf untuk mengurangi noise. Lalu selanjutnya ada hapus stop words bahasa Inggris yang bersifat umum dan kurang informatif. Lalu hasil preprocessingnya itu akan disimpan sebagai clean text yang bagian ini. Sorry. Untuk digunakan di tahap text representation atau tahap selanjutnya. Text representation-nya, di sini kita embeddingnya menggunakan LLM, Sentence Transformer, atau lebih tepatnya model Almini L6 versi 2. Nah, ini modelnya dibangun di atas arsitektur Mini LM gitu ya. Jadi versi ringannya dari Transformer Encoder, atau contohnya kayak BERT gitu. Nah, ini kalau BERT kan 12 layer, kalau ini cuma 6 layer. Jadi lebih efisien. Nah, dia kenapa tetap bisa menangkap konteks semantiknya? Tidak kalah dengan BERT karena menggunakan teknik knowledge distillation. Jadi dari BERT istilahnya diajarin ke model Mini LM-nya gitu ya. Terus untuk poolingnya, kan kita tahu embedding per token ya. Jadi untuk dokumen itu, embeddingnya adalah min pooling. Jadi rata-rata dari setiap embedding dari token di dokumen tersebut. Terus normalisasinya, di sini digunakan L2 normalization untuk model ini. Jadi supaya setiap vektor punya panjang satu doang. Kenapa kayak gini? Supaya ketika uh, similarity test gitu ya, misalnya cosine similarity, itu tidak terpengaruh oleh panjang. Jadi cuma arahnya doang gitu. Terus untuk alasan pemilihan modelnya, di sini kita pakai ini karena
efisien dan ringan ya tadi kita udah tahu. Terus kenapa kita harus yang efisien dan ringan? Karena di sini pakai collab gitu ya. Jadi nggak ada GPU dan aku juga nggak ada GPU di laptopnya untuk eh, kode seperti ini. Jadinya pakai yang ringan aja gitu. Tapi hasilnya tetap lumayan bagus. Terus ini buat kodenya. Terus untuk dimensionality reduction-nya tadi kan dari sentence transformer itu hasilnya adalah 384 dimensi gitu ya untuk satu vektornya. Jadi supaya nggak terlalu besar, nanti kan kita mau clustering tuh pakai HDBaseScan. Kan. Jadi dikecilin dulu dimensinya. Di sini kita pakai 50 nanti. Pakai UMap reduction ini. Nah ini untuk detail dari UMap-nya. Jadi setiap data point kita cari eh, similarity score terhadap k-nearest neighbors-nya gitu. Terhadap semua k-nearest neighbor-nya. Jadi misalnya di sini kita pakai 15. Berarti ini terhadap 15 poin gitu ya. Satu terhadap 14 poin berarti. Nah ini SIJ itu berarti similarity score dari I ke titik J. Jadi ini DIJ adalah distance mereka berdua. Rho ini adalah jarak titik I ke yang terdekat dengan dia. Terus sigma ini nilai supaya nanti S total dengan semua K nearest neighbor-nya atau 15 itu ya. Terhadap 15 tetangga ya. Itu hasilnya adalah dua loka gitu. Jadi sigma ini untuk menyesuaikan supaya dia ketika dijumlahkan hasilnya adalah dua loka. Nah ini karena dia tidak simetris ya, jadi eh, dari titik I ke titik J similarity-nya tidak sama dengan dari titik J ke titik I gitu. Jadi supaya sama kita buat pakai rumus ini gitu. Jadi ini anggapannya kayak S1 tambah S2 dikurangi S1 kali S2. Ya kayak rata-ratanya lah gitu. Nanti hasilnya adalah gerak berbobot yang merepresentasikan hubungan probabilistik antar datanya pada ruang berdimensi yang lebih tinggi. Nah, terus untuk yang dimensi rendahnya, di sini UMAP menginisialisasinya dengan spectral embedding. Nah, ini akan aku sumber dari sini ya, dari nonton video. Ini nggak dijelasin sih spectral embeddingnya apa. Cuma yang jelas, kalau yang aku tahu sih dia pakai agent vector dan agent value. Terus tujuannya nanti supaya eh, supaya lebih cepat konvergen aja gitu ya daripada random random inisialisasi gitu. Nah terus untuk similarity score pada low dimension space rumusnya seperti ini. Jadi ini mirip kayak T-SNE ya, cuma ada alpha dan beta gitu. Kalau di T-SNE kan ini anggapannya satu, ini juga dua beta ini satu gitu. Di ini sama ya, kayak tadi. Jarak kedua titik pada dimensi yang rendah ini. Nanti hasilnya berupa mirip seperti student T distribution. Nah, terus nanti setelah dapat similarity score-nya, kita akan pilih satu titik yang merupakan neighbor dari titik tersebut dan yang bukan bukan neighbor gitu ya. Nanti yang neighbor itu akan didekatkan, sedangkan yang bukan neighbor akan dijauhkan. Jadi nanti mereka akan terkumpul di satu akan terkumpul jadi satu gitu ya. Yang mirip terkumpul jadi satu di cluster gitu. Nah, terus ini dioptimalkan dengan gradient descent, stochastic gradient descent. Nah, ini untuk kodenya kita pakai 15 neighbor. Nah, ini komponennya 50 ya. Terus untuk HDB scan, di sini ini adalah algoritma clustering juga. Eh, dan dia otomatis gitu ya. Jadi kita nggak perlu kayak k-means yang nentuin berapa banyak K-nya. Nah, di sini biasanya kalau mengukur jarak kan cluster biasanya pakai jarak. Mengukur jarak kita pun biasa pakai Euclidean. Nah, di sini kan karena ini adalah density. Jadi eh, kita kalau cuma Euclidean apa jarak doang itu kayak tidak tidak melihat kepadatannya gitu. Makanya rumus ini atau mutual reachability distance ini menghitung kepadatannya dia itu padat atau enggak gitu. Selain mengukur jarak. Nah, kalau nilainya besar berarti nilainya kecil berarti mereka dekat gitu. Nah, ini untuk core ini adalah core K itu berarti jarak dari titik tersebut ke titik yang terdekat ke 15. Ini untuk titik satu berarti titik I, aduh lupa, sorry. Titik I, ini untuk titik J. Titik J sama, jarak antar dua titik tersebut. Nah, terus dibangun MST gitu ya. MST ini menghubungkan semua titik, tapi total jaraknya atau total ininya itu minimum gitu. Total mutual reachability distance. Nah, terus ini dikonstruk, oh ya, cluster hierarki. Jadi tadi setelah mendapatkan MST itu kan dipotong ya. Jadi dari yang terbesar ke yang terkecil. Jadi anggapan itu kayak kita punya dua cluster misalnya. Awalnya kan satu. Terus ketika kita memotong dari terbesar ke terkecil, berarti jarak antar cluster yang menghubungkan antar cluster itu akan dipotong. Karena kalau kalau jaraknya dekat, kan itu berarti satu cluster ya. Berarti ini kan dari yang terbesar ke yang terkecil, berarti yang dipotong pertama pasti yang menghubungkan antar cluster. Nah, nanti menghasilkan connected komponen baru. Jadi dari satu cluster jadi dua cluster gitu. Nah, di sini pakai parameter lambda ya. Karena ini berbanding terbalik dengan ini, mutual reachability distance. Berarti ini kalau makin besar, ini makin padat. Nah, cluster ini bisa muncul karena seiring meningkatnya kepadatan membentuk hierarki cluster berbasis densitas.
Nah, terus untuk yang keempat, di sini kita kan nanti ada parameter main cluster size ya. Jadi setelah dipotong-potong itu tadi dari step 3, eh, ketika anggota dari cluster tersebut kurang dari main cluster size, maka tidak kita anggap valid. Itu dibuang lah anggapannya. Karena hanya cluster yang cukup besar aja yang kita pertahankan. Nah, di sini kita main cluster size-nya 15 nanti ya. 15. Terus di sini stability-nya diukur. Nah, lambda ini tadi ya, yang rumus tadi. Jadi kalau makin besar dia makin padat. Nah, ini rumusnya. Terus kita hitung untuk parent dan child-nya. Nanti kalau parent stability-nya lebih besar daripada child, makanya dipakai yang parent gitu. Yang child-nya dibuang. Kalau sebaliknya maka child-nya dipakai. Gitu. Dan akhirnya cluster yang bertahan paling lama yang dipertahankan. Sedangkan titik lain diberi label noise. Oke. Nah, terus di sini kita visualisasi untuk new map-nya tadi ya. Ini kita pakai dua komponen aja karena untuk visualisasi aslinya kita tahu kita pakai 50. Jadi ini hasilnya kayak gini ya. Lumayan kita lihat ini jadi satu cluster gitu kan. Sedangkan ini ada yang tertindih-tindih. Ini karena kita pakai dua komponen aja, dua komponen terbesar. Lalu selanjutnya untuk evaluasi clustering, di sini kami menggunakan adjust rank index digunakan untuk mengukur tingkat kesesuaian antara hasil clusteringnya dengan label kategori aslinya. Caranya tuh untuk dengan memperhitungkan kemungkinan kesesuaian yang terjadi secara acak. Rumusnya tuh seperti ini. Di mananya tuh RI itu adalah rank index, yaitu proporsi pasangan data yang dikelompokkannya secara konsisten, sedangkan ERI adalah nilai ekspektasi run indeksnya akibat pengelompokan acak. Oke, misalkan hasil RI-nya tuh satu, menandakan bahwa clusteringnya itu sempurna, sedangkan nolnya tuh setara dengan pengelompokannya secara acak. Jika kurang lebih jika kurang dari nol, maka itu lebih buruk dari acak. Oke, dari kode ini dihasilkan bahwa adjustment index-nya tuh di 0,4361 yang menandakan bahwa hasil clustering itu memiliki tingkat kesesuaian yang cocok atau cukup baik dengan kategori asli BBC News. Oke, selanjutnya di sini kita menggunakan Silhouette Score eh, untuk mengukur kualitas pemisahan cluster berdasarkan jarak antar data dalam raw fitur. Rumusnya itu seperti ini, di mana eh, I-nya itu adalah jarak rata-rata data poin, sedangkan I-nya itu terhadap anggota cluster yang sama. Lalu BI-nya itu adalah jarak rata-rata data poin, I-nya itu terhadap cluster terdekat lainnya. Oke, representasinya seperti apa? Jika mendekati satunya itu cluster sangat kompak dan terpisahnya itu secara jelas. Lalu untuk mendekati nolnya itu clusternya itu saling tumpang tindih. Jadi eh, kalau misalkan kurang dari nol, menandakan bahwa datanya itu kemungkinan salah untuk dikelompokkan. Dari code ini didapat bahwa hasil Silhouette-nya itu di 0,4732 yang menandakan bahwa klasternya itu terbentuk memiliki tingkat kekompakan dan pemisahannya itu cukup baik. Sedangkan kita aslinya sebenarnya pakai 5. Nah, lalu untuk topik modelingnya, di sini kita pakai eh, kita ekstrak dulu gitu ya, top term dari setiap clusternya. Jadi ini nanti kan ada 12 cluster nih. Ini ada, oh ada 14 cluster, 15, 14 ya? 15. Ya, 15 cluster yang ditentukan oleh HDB scan-nya sendiri. Nah, ini yang minus satu kita ingat ini noise ya. Nah, 14 sisanya kita ambil top 12 karakter. Ini top 12 term, sorry. Paket FIDF. Ya, itu nanti ditata-ratain ya. Jadi setiap dokumen dapat FIDF-nya lalu ditata-ratakan. Nah, kita ambil yang top 12 terbesar aja. Ini kita dapatkan seperti ini. Nah, terus kita uh, summarization juga dengan model Flan T5 dari Google. Nah, ini tokenizer-nya harus kita pakai yang punya mereka ya. Ini summarizer-nya. Nanti kita dapat hasilnya ini ya, di sini ya. Kita dapat hasilnya, coba contohnya kayak gini nih. Nah, ini ya. London Film dan sebagainya. Nah, kenapa kita cari top 12 totem dan summarization-nya? Supaya ketika kita masukkan ke model yang sama tadi ya, kita pakai model yang sama. Terus kita prompt, kita bisa kasih dia ilmu ini ya, summary dan top termnya gitu. Jadi bisa diberikan, saya kan mintanya 1 sampai 3 word ya, untuk topik labeling ini. Jadi dia bisa mempertimbangkan ini gitu, top term dan summary-nya gitu. Nah, nanti hasilnya adalah seperti ini gitu ya. Untuk yang satu tetap noise. Nah, ini kalau kita lihat, misalnya yang ini coba ya, Fear atau ini deh, Kanye West nih.
Kanye West kan artis ya. Cluster 11, coba kita lihat. Nah, ini rapper Kanye West. Sorry. Oke, selain kita melakukan evaluasi pada clustering, kita juga melakukan evaluasi pada topik. eh Evaluasi yang pertama kita lakukan tuh menggunakan NMI atau Normalized Mutual Information. Ini tuh untuk mengukur kesesuaian antara hasil clusteringnya dengan label kategori aslinya. Rumusnya tuh seperti ini, di mana PWI-nya itu adalah probabilitas kemunculan kata WI, sedangkan PWI, WJ-nya itu adalah probabilitas kemunculan bersama kata WI dengan WJ. Lalu nilai topik coherence-nya diperoleh dengan menggabungkan nilai NPM ini dari pasangan kata dalam satu topik menggunakan sliding window dan consign similarity. Jika hasil nilai topik coherence-nya itu mendekati satu, itu tuh menandakan bahwa topiknya itu sangat koheren dan mudah diinterpretasikan. Jika mendekati nol, maka topiknya itu kurang konsisten. Dari kode ini didapat bahwa topik coherence-nya itu di sekitar 0,73 yang menandakan bahwa topik cukup koheren dan semantik. Evaluasi yang kita gunakan kedua adalah NMI, Normalist Mutual Information. Digunakan itu untuk mengukur kesesuaian antara hasil clustering itu dengan label kategori asli. Rumusnya seperti ini, di mana UH-nya itu adalah mutual information antara clustering dengan U dan label asli V. Lalu HU dan HV-nya itu adalah entropi dari masing-masing partisipasi interpretasi. Jika hasil NMI-nya itu adalah satu, maka menandakan bahwa clustering itu identik dengan label aslinya. Sedangkan jika nol, tidak ada kesesuaian informasi NMI digunakan sebagai evaluasi eksternal karena memanfaatkan label kategori Busy News. Oke, dari kode ini dapat bahwa hasilnya itu sekitar 0,6166 menandakan bahwa hasil clusteringnya itu pada tingkat kesesuaian informasi yang cukup tinggi dengan label kategori aslinya. Itu sekian presentasi dari kami. Terima kasih.